kabar kamu? Baik banget. By the way, kamu ikut gak nanti ke reuni angkatan lusa? Emang ada ya? Kok aku gak tahu? Ada. Kayaknya aku juga diundang deh. Mungkin undangannya belum nyampe ya ke kamu. Yang lain juga diundang. Oh gitu ya. Aku juga kalau diundang pasti datang sih. Oke. See you. See you. Lihat, semuanya kita liatin view-nya ini. Ya. Itu rumahnya, itu villanya. Oke, nanti selanjutnya tunggu vlog selanjutnya dari Setimut. Nih ada Gunung Haruman. Ini ada Gunung Haruman. Well, creepy. Tapi estetik juga sih. Kenapa kita di sini? Kenapa lampunya mati? Gue baru dapat notif dari nomor yang agak dikenal. Ilona menghapus rekaman CCTV setelah kematian Rania. Serius lo, Ilona? Gue cuma disuruh kepala sekolah biar nama sekolah gak rusak. Atau lo takut ketahuan ada di TKP ya? Karena dia gak jatuh. Dia dijatuhkan. Dan kalian semua tahu itu. Lo siapa? Gue adik tirinya. Dan gue di sini buat nyari tahu siapa pembunuh kakak gue. Gue gak bunuh Rania. Gue cuma melindungin reputasi sekolah. Dan kalian semua tahu Rania bukan malaikat. Tapi lo tetap fokus bukti. Lo tahu itu penting. Kita semua biarin kasus ini ditutup begitu saja. Karena kita semua punya sesuatu yang mau disembunyiin. Itu bukan suara gua. Gua cuma dapat dari nomor gak dikenal. Gua takut dikira pelaku. Atau lo emang terlibat? Kalau voice note itu disimpan, kenapa gak lo bawa sekarang? Gue backup di cloud. Ejra bisa lo buka. Gue coba lacak. Gue gak takut sama lo. Lo yang bakal hancur kalau semuanya kebuka. Itu suaranya Rania. Oh, si kutu buku itu. Gue cuma nemuin kertasnya di perpustakaan. Lagi pula, tulisannya bukan buat dibaca. Atau isinya nyebutin nama lo juga. Di dalam tulisan itu, Rania nulis semua yang dia tahu. Tentang Julian, tentang Ilona, tentang Nathan. Karania jatuh cinta sama seseorang. Tapi dia juga takut sama seseorang yang bikin dia takut. Masih hidup tapi dengatnya lemah. Jangan ada yang minum atau makan di meja ini lagi, siapa tahu beracun. Ada endapan, ini kelihatan gak normal. Itu cuma kunci darurat. Gue gak pernah naik ke atas. Tapi lo tahu Rania ada di atas, dan lo diam aja. Gue takut. Gue cuma nemu kunci itu di jaket gue sehari-hari. Gue gak tahu siapa yang naruh. Lo gak mau tahu? Kartu ini kematian, tapi juga kebenaran. Seseorang yang di dalam ruangan ini sedang menyimpan kematian kedua. Kalau kalian mau tahu kenapa dia mati, kalian harus baca tulisan ini.
Nathan bukan seperti yang dia tampakkan. Dia cinta sama gue, tapi juga ancam gue. Kalau gue ninggalin dia bilang rahasia masa lalu gue bakal tersebar dan gue bakal hancur. Itu bohong. Dia emosi waktu itu. Tapi lo ancam dia. Lo tekan dia untuk tetap sama lo. Lo bohong sama gue. Gue gak bunuh dia, tapi gue cuma dorong dia. Mungkin terlalu jauh. Kalau video ini nyebar, itu artinya gue udah gak ada. Gue minta maaf ke semua orang yang pernah gue sakiti. Tapi kebenaran harus keluar. Gue tahu yang ngancem gue bukan cuma satu orang, tapi salah satu dari mereka udah siap bunuh gue. Dan kalau lo nonton ini, lo pikir gue gak tahu apa yang udah lo lakuin ke adik gue. Dia tahu dan lo juga tahu. Lo nyakitin Seren? Gue gak bermaksud itu waktu mau semua orang bully anak baru. Gue gak lupa, tapi Rania berdiri buat gue. Seluruh permainan ini balas dendam. Tahu pengakuan paksa. Siapapun yang bikin semua ini, dia tahu kita semua bersalah. Permainan ini bukan untuk mencari pembunuh. Karena Nia nggak jatuh, tapi dia dijatuhkan secara mental oleh kalian satu persatu. Lo jebak kita. Gue bakalan bikin lo semua ngerasain apa yang dia rasain di malam terakhir dia hidup. Gue Ethan, anak Bu Lestari. Gue tahu semua akses sekolah, termasuk rooftop. Hari itu ada 2 orang yang ke atas, tapi cuma 1 yang turun. Itu gue sama Rania. Lo ada di sana? Gue cuma nemenin dia. Dia takut. Gue keluar sebentar. Dia udah gak ada. Gue pikir dia udah pergi. Gue salah. Tapi lo nunjukin pintu darurat sempat kebuka dari luar kan? Jadi bisa aja ada orang ketiga. Gue gak bermaksud. Apa maksud lo? Gue dorong Rania di rooftop, tapi gue gak niat dia jatuh. Dia bilang mau ngasih tahu Nathan tentang masa lalu gue, tentang gue yang dilakuin di sekolah lama. Gue panik, gue cuma mau dia mundur. Dan dia mundur sampai jatuh. Kadang kebenaran bukan soal siapa yang membunuh, tapi siapa yang membiarkan luka tumbuh tanpa pernah peduli. Rania tidak mati karena satu tangan, tapi oleh diam yang membisu, tatapan yang menghakimi, dan rahasia yang disimpan terlalu lama. Kita sering lupa bahwa kata bisa menusuk lebih dalam dari senjata, dan diam bisa jadi bentuk kekejaman yang paling nyata. Dan saat semua mencoba menutupi kesalahan demi nama baik, yang terhapus justru kebenaran. Tapi satu hal pasti, setiap tindakan punya konsekuensi. Apa yang kita tanam, suatu hari akan kita tuai. Dan bagi mereka yang berpikir bisa lari dari masa lalu, ingatlah, luka yang tidak pernah disembuhkan akan selalu mencari cara untuk berbicara kembali. Permaafan mungkin bisa datang, tapi kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Life is wrong.